Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Eliza, NIM 1905-278, akan membahas materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 tentang ancaman terhadap negara. Sebelum memasuki materi kita tersebut, sebaiknya kita lebih dahulu membaca dan memahami kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya. Saya akan menampilkan di samping. Marilah kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian ancaman terhadap negara. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Macam-macam ancaman terhadap negara. Yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer ini menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan segenap bangsa. Saya akan menampilkan beberapa gambar tentang yang bersangkutan dengan ancaman militer di samping. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman ini adalah ancaman yang bersifat abstrak dan tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Yang ketiga adalah ancaman dari dalam negeri, seperti disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen yang kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat adalah ancaman dari luar negeri. Ancaman ini lebih berbentuk kepada upaya menghancurkan moral budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno, dan lain-lainnya. Poin yang kedua yaitu hilangnya Timor Timur, Sipadan, dan Ligitan. Yang pertama kita bahas hilangnya Timor Timur. Hilangnya Timor Timur ini ditandai dengan rezim pemerintahan otoritarian pada masa Orde Baru, yang ditandai dengan pengunduran mantan Presiden Bapak Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai akibat dari gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa. Penyelesaian masalah Timor Timur ini dilanjutkan oleh Bapak B.J. Habibie dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian status khusus dengan otonomi luas dalam sebuah rapat kabinet pada tanggal 9 Juni 1998. Ada dua cara dilakukan oleh B.J. Habibie dalam menyelesaikan masalah Timor Timur, yaitu yang pertama, tawaran atau opsi penyelesaian persoalan Timor Timur, dan yang kedua adalah jejak pendapat. Yang kedua, Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan ini sebenarnya peringatan penting bagi seluruh pemerintah untuk lebih memperhatikan pulau-pulau kecil yang berserakan. Sengketa pemilik Sipadan dan Ligitan ini sudah lama terjadi, sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Dalam keputusan Mahkamah Internasional, Indonesia dinyatakan kalah pada tanggal 17 Desember 2002. Segala upaya yang dilakukan oleh Indonesia ditolak mentah di depan 17 hakim Mahkamah Internasional. Malaysia dimenangkan 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada warga Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional. Materi yang ketiga adalah bentuk-bentuk ancaman, hambatan, dan tantangan terhadap negara. Yang pertama adalah bentuk ancaman dan tantangan terhadap negara, yaitu merupakan usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Yang kedua,
Bentuk hambatan terhadap negara ialah hal atau usaha yang berasal dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Ini dimaksudkan agar kita dapat mengontrol diri kita ketika mengalami hambatan yang menimpa diri kita sendiri. Bentuk-bentuk partisipasi sebagai warga negara dalam keutuhan wilayah negara. Partisipasi sebagai warga negara dalam mempertahankan keutuhan wilayah negaranya yaitu berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan mempunyai sikap seperti berikut. Yang pertama ialah cinta tanah air. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, rela berkorban. 4. Saling menghargai satu sama lain. Dan masih banyak sikap-sikap yang lain. Poin yang kelima yaitu mempertahankan 4 pilar negara. Setiap negara pasti mempunyai fondasi atau pilar negara. Begitu pula dengan Indonesia. Negara Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya mempunyai satu pilar, melainkan mempunyai 4 pilar. Konsep ini digagas oleh almarhum Taufik Kemas. Beliau menggagas konsep ini mengingat 4 pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa. 4 pilar itu ialah yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan memperlihatkan beberapa foto atau gambar yang menyangkut dengan materi kita hari ini, yaitu ancaman terhadap negara. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.